Saat aku telepon kamu, ku bertanya di mana kabarmu. Semoga engkau baik-baik saja. Di sini aku selalu berdoa. Yang ku ingat pandangan matamu, yang ku ingat senyuman bibirmu. Suaramu membuatku semakin rindu. Ingin rasanya segera bertemu. Jagalah cinta yang telah ku beri, janganlah sekalipun kau ingkari. Karena aku sangat menyayangimu. Jadilah yang terakhir di dalam hidupku. Tak sanggup bila ku harus tanpamu. Lebih baik Tuhan mengambil nyawaku. Karena engkau belahan jiwaku. Takdirku hanya untuk mencintaimu. Jagalah cinta yang telah ku beri, janganlah sekalipun kau ingkari. Jagalah cinta yang telah ku beri, janganlah sekalipun kau ingkari. Karena aku sangat menyayangimu. Jadilah yang terakhir di dalam hidupku. Tak sanggup bila ku harus tanpamu. Lebih baik Tuhan mengambil nyawaku. Karena engkau belahan jiwaku. Takdirku hanya untuk mencintaimu. Jagalah cinta yang telah ku beri, janganlah sekalipun kau ingkari. Karena aku sangat menyayangimu. Jadilah yang terakhir di dalam hidupku. Tak sanggup bila ku harus tanpamu. Lebih baik Tuhan mengambil nyawaku. Karena engkau belahan jiwaku. Takdirku hanya untuk mencintaimu. Mencintaimu. Well guys, back again. Hari ini bersama dengan gue Kado. Dan hari ini gue jujur nervous banget ya. Karena apa? Gila, episode kali ini nih buat gue tuh boom banget ya. Karena narasumber yang gue hadirkan di sini ini benar-benar di luar dari perkiraan gue. Kalau misalnya kalian sering menyaksikan gue mengundang orang-orang dari entertainment gitu, influencer gitu kan. Dan hari ini jujur satu kehormatan banget buat gue ya. Bisa menghadirkan kepada kalian semua di konten kita Sejenak Bersama Kado. Dan juga semoga bintang tamu ini bisa memberikan arti dan juga wawasan yang luar biasa tentang dunianya dia. So everybody, selamat pagi, siang, sore, juga malam anak-anak baik Indonesia. Yang pasti senang sekali pada hari ini ada Kado Choice ini. Dan gue gak sendiri dengan narasumber gue yang luar biasa. Sampai beribetan gara-gara gue tuh nervous parah ya. Everybody please welcome Fajar. Hey, harus pakai ini nih. Nah, ya oke. Jar. Ya. Gue panggil lo Jar gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke,
gue coba cerita dulu ya. Fajar ini, jujur gue kenal ini belum lama gitu kan. Jadi gue belum lama kenal lo ya Jar ya. Gue kenal lo ini gara-gara lo main musik di Idos Coffee and Eatery Iya ya. betul. Tapi satu masa, asik satu masa. Udah tahu kan kalau gue nyanyi berarti Porcel penyanyi ya, vokalis ya. Jadi satu masa itu gue duduk bareng sama dia sambil ngopi-ngopi gitu di Idos dan gue orang kan pengen cari tahu banget nih orang yang baru gue kenal ya. Dan ternyata dia punya story life yang buat gue tuh lo mah keren parah Jar, sumpah. Amin, Beneran deh. amin. Oke, langsung aja gue coba minta lo coba kenalin dong lo tuh siapa gitu. Silakan. Halo, nama gue Fajar Faisal. Yes. Dan gue musisi, Aha. penulis lagu juga, Oke. musik arranger juga. Oke. Dan kegiatan sehari-hari sih sekarang bermusik. Bermusik ya. Berarti bisa dibilang lo juga kerja di luar dari musik ada? Ya, Lo juga kerja kantoran gitu ya gitu. Wow, oke. Berbicara tentang Fajar, jadi nih, gue boleh langsung buka aja ya. Oke, sedikit cerita tentang Fajar di sini. Gue yang amazed banget adalah, gue udah dapat izin untuk mengatakan ini dari Fajar sendiri. Dia ini adalah mantan napi ya. Iya, betul. Oke, pasti lo pada kaget kan gitu loh. Sekeren ini, ya kan? Sekeren ini, seganteng ini gitu kan mantan napi. Dan boleh tahu nggak waktu itu kasusnya apa sih? Kasus lo waktu itu? Narkoba. Narkoba. Wow, lo butuh hati yang luar biasa buat mengatakan itu ya sih gitu ya. Oke, waktu itu gue mau tanya Jar, lo waktu itu ditahannya, maaf ya, ditahannya tuh di mana waktu itu? Pertama di Polda. Polda dulu. Oke, terus diproses tuh gitu. Diproses, Heeh. terus ke Cipinang, Cipinang. rutan Cipinang. Setelah itu sekitar 1 tahun lebih di Heeh. Cipinang, berangkat langsung ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan guys. Oke, well jujur ya Jar ya, sepengetahuan gue selama gue lihat berita dan apa segala gitu, kata-kata Nusa Kambangan itu bisa dibilang satu buah tempat ya, tempat hotel Prodeo kita bilang ya, Iya, hotel betul. Prodeo yang emang benar-benar ditakuti oleh banyak ya tahanan gitu Iya, kan, betul. dan juga mungkin orang-orang awam juga. Awalnya juga emang waktu pas berangkat dari Jakarta ke sana tuh Yes, bayangannya ya seperti itu. di perjalanan itu ya, Bayangannya serem banget nih tempat ya kan. kayak ada rasa nyesel juga gitu kan, campur Di aduk ujung lah banget, gitu. Di ujung, bener-bener di ujung. Serius loh. Di ujung Gambaran Nusa gua. Kambangan tuh seperti itu yang ketakutan Iya, lo gitu yang gitu. awal. Dan ternyata pas setelah saya sampai di sana tuh Heeh. jauh banget Dari ekspektasi. perkiraan Iya, lo dari sebelumnya. sebelumnya. Oh gitu. Lo bisa gambarin Akhirnya- sedikit gak? Kira-kira gambarannya kayak gimana sih? Karena gini, yang gue lihat ya, kalau gue lihat dari kayak penjara, namanya penjara ya Iya. gitu ya. Jadi itu kan pasti yang apa karena gue terpengaruh film, apa terpengaruh juga berita-berita yang selalu memuat tentang hal kekerasan di sana. Jadi tuh bisa bikin image gue tuh kayak gila. Kayaknya gue bakal tobat deh untuk kayak gue nggak kepikiran buat sampai bikin jahat sampai gue harus masuk ke Nusa Kambangan tuh Iya. penjaranya coy gitu kan. Nah, kalau menurut lo sendiri lo kan sudah mengalami banget Iya. nih dan lumayan lama ya. Lo berapa lama di sana? Di sana 4 tahun lebih. Well. Hampir 5 tahun. Oke, 4 tahun, 5 tahun lebih lo berada di sana itu kira-kira dari awal masuk apa yang lo rasain gitu kan sehingga pada akhirnya lo bisa memberikan kesimpulan bahwa Nusa Kambangan itu seperti ini gitu loh. Ya, yang pertama kan waktu pas sampai di sana tuh awalnya saya kira tuh dipukulin apa segala macam ya kan. Bener. Cuman alhamdulillah semenjak saya di sana tuh benar-benar di sana tuh hak asasi manusianya benar-benar dijunjung tinggi. Serius. Iya. Wow. Nggak dicolek sama sekali. Dan itu Dan berlaku buat semua orang, semua napi gitu. Karena di sana kan napinya juga internasional ya, maksudnya bukan Kejahatan hanya, internasional juga bukan ada. maksudnya bukan hanya orang Indonesia aja, Oh. banyak orang Amerika, ada juga. orang Iran, orang Nigeria, Oh. pokoknya seluruh dunia ada semua. Yang emang melakukan kejahatan di Indonesia. Iya, betul. Gitu ya. Oke. Dan kasusnya di sana banyak kan apa sih? Karena gini, yang gue lihat tuh kalau misalnya kayak kejahatan ringan tuh nggak mungkin di sana. Yang gue tahu ya. Tapi kalau kejahatan yang udah kelas berat gitu kan, kelas kakap gitu kan, baru di sana gitu kan. Karena sorry itu saya kayak koruptor aja, mereka cuma sampai di Cipinang, Salemba, paling gitu yang gue tahu ya, suka miskin gitu kan gitu. Nah, kira-kira yang di sana itu kejahatannya kayak bentuknya kayak gimana sih gitu loh napinya? Semenjak saya di sana sih sebenarnya enggak hanya yang kelas kakap. Oke. Yang 3 tahun, yang vonisnya 4 tahun, yang 5 tahun itu semua ada juga. Ada di sana. Oke. Karena
mungkin di kota-kota besar itu Heeh. over kapasitas dan harus memungkinkan untuk mengirim ke sana Oke, biar nggak gitu, penuh biar nggak banget penuh ya. banget. Dan di sana Oh, pun kita benar-benar dibina, maksudnya dibina itu yang punya kreativitas, yang punya karya, memang oke. benar-benar didukung di sana. Ada tempatnya mau Ada ekspresi tempatnya, diri iya, gitu kan, menyalurkan hobinya juga ada di betul situ. ada. Dan Serius, Jar? yang saya ingat waktu itu, waktu saya pertama kali datang ke sana itu, ya saya langsung main musik di sana. Oh ya? Ada alat bandnya, Oke. main musik. Nah, terus setiap ada tamu-tamu dari lembaga mana, Heeh, pokoknya dari mana aja, oke. setiap bertamu ke Nusa Kambangan itu kita selalu menghibur. Maksudnya menghibur Oh, kayak dengan welcome mereka ya home gitu bandnya ya? lah. Kita Oh tuh home gitu, bandnya gitu, home oke bandnya Nusa oke. Kambangan. Karena di gambaran gue Jar, kayak sini, ya mungkin karena sekali lagi pengaruh film-film ya, gitu kan film itu kan sebuah fantasi ya, mungkin Iya ceritanya betul. yang dikreasi gitu loh. Nah, kalau gambaran gue dalam pikiran gue adalah ketika lo masuk penjara, wah senioritas nih, wah anak baru nih, wah gitu, lu masih bakal dipelonco gitu kan, wah di blok gitu, lu bakal disuruh-suruh lah, lo bakal jadi kayak dijadiin kayak keset lah gitu, pas segala gitu loh. Yang lo hadapin kayak gitu nggak sih? Pernah nggak sih kayak gitu? Enggak, Sama sekali alhamdulillah nggak? sama sekali enggak. Karena ya mungkin kita punya kebisaan maksudnya Kemampuan talent kemampuan ya? talent. Hmm. Jadi kan saya di sana nggak cuma bermusik aja. Setiap Oke. hari itu Heeh. saya habiskan waktu untuk bekerja di kantor. Di kantor membantu Oh. petugas-petugas di sana. Berarti pihak dari sana juga memberikan kesempatan buat para Ya, napi juga yang emang merasa punya punya kemampuan dan kemampuan dan kemauan. dan kemauan dan Hmm, punya kontribusi buat hidup baik gitu kan. Mereka akan menerima dengan lapang dada ya betul. gitu. Mau punya talent kayak musik juga ada gitu Dan di kan. sana tuh ada tempat-tempatnya dan ada porsi-porsinya. Kayak Oke. misalnya ada orang yang punya keahlian Heeh. di bidang mebel, Oke, kayu-kayu. Nah, oke, itu ada tempatnya, furniture gitu. furniture, sablon, Ada. ada bakery, ada, semuanya ada. Oh, berarti mereka tinggal milih sesuai dengan Tinggal milih kebiasaan masing-masing ya. otomotif ada Otomotif juga, ada. semua ada. Berarti emang bener namanya lembaga kemasyarakatan ya, pemasyarakatan Pemasyarakatan. ya. Emang bener-bener situ Benar-benar kita dibina gitu kan. untuk supaya kita tuh bisa bisa bangkit lagi Heeh. dari masa lalu yang kelam. Di istilah kata gini, ditumbuhkan lagi Ditumbuhkan rasa lagi kayak rasa percaya kepercaya diri. dirinya gitu. Sehingga nanti pas kita keluar nanti Kita udah siap lo untuk kalian menghadapi. sudah punya bekal dan Iya, juga tidak takut menghadapi caci maki masyarakat. Karena emang betul. pada akhirnya kan juga ya kalian datang dengan maaf ya dengan segala macam kejahatan, keluar dengan segala macam kebaikan, ya Betul. kan? Keren banget gak kata-kata gue guys, ya kan gitu loh. Gue cocok jadi pendeta deh kayaknya nih. Oke, Jar, by the way, lo 4 tahun sampai 5 tahun di sana, gue udah ngelihat karya-karya lo banget di YouTube. Kesal dong YouTube-nya apa dong? Oke, ada YouTube-nya di channel Vermis Band Nusa Kambangan. Oke, ulang lagi Dan boleh? boleh. Namanya apa? Vermis Band Nusa Kambangan pakai V. V ya, Vermis Vermis Band. Band. Dan itu Hmm. sudah ada hampir 20 lagu. Wow, gue udah lihat. Ya. Karya anak saya dan karya teman-teman di sana You have a juga. kid? Yes. Wow, keren Dan banget. ada beberapa single yang saya nyanyi dan itu ada lagu cinta, lagu nostalgia, Oke. dan ada lagu religi juga. Wis, semua genre lah pokoknya ya. Yang penting benar-benar bisa kasih influence good orang ya. Oke. Gue tanya lagi nih, gue sempat ngecek banget di YouTube lo kan. Menarik banget soalnya karena gini. Gini ya guys, amazed banget karena gini, dalam pola pikir gue, ya udah kalau misalnya emang ada napi yang punya talent, ya mereka just bermusik aja gitu. Ya nggak akan explore di sosial media. Cuman era sekarang kan apa-apa tuh sosial media ya Iya, gitu. betul. Dan juga mungkin ini maksud dari Fajar sendiri adalah membuat itu bahwa merubah image tentang namanya penjara Nusa Kambangan, bahwa emang napi itu tidak semenakutkan dibina yang orang-orang pikirkan gitu kan. Betul. Karena kalian juga dipacu buat ngeluarin talent, bakat gitu kan. Dan yang hebatnya lagi gini loh, lo bisa bikin video klip ya di Nusa Kambangan yang EKE itu situ ada pantai gitu Iya, kan. betul. Dan yang gue lihat tuh di gambaran itu tuh, lu tuh kayak bukan napi tau gak sih lo? Asli. Maksudnya kayak Asli. ya lo kayak cuma anak band gitu kan. Terus lo bikin ambil lokasi di situ deket-deket luar penjara.
Terus kalau misalnya orang notice nih, misalnya kan, Mm-mm. mereka pasti nggak nganggap bahwa lo dan teman lo itu adalah napi gitu loh. Iya betul. Maksudnya, Banyak banyak juga yang iya. pangling juga. Nah makanya jadi gini, segitunya kah, sebaik gitu kah orang-orang dari Nusa Kambangan memberikan kebebasan tanda kutip ya, Iya. untuk ranah luas untuk berekspresi gitu kan, atau gimana sih? Kok bisa seperti itu gitu loh? Iya, sebenarnya kita mendapat dukungan Oke, penuh dari Bapak Kalapas waktu itu oke. Bapak Sofian. Terima kasih Bapak Sofian, great banget. Nah, dukungan penuh dan dari Bapak Kakanwil juga sama Oke. dari Bapak Dirjennya juga Dirjen Pemasyarakatan itu benar-benar ngedukung. Mm-mm. Sampai beberapa single kita tuh diputar di wartanya pemasyarakatan. Oh, Gitu, jadi di single wajib ya? ya. Oke, Jadi oke. banyak beberapa lagu kita tuh diputar untuk bagian ending Oke. setelah acara itu ya kan. Dan Karena itu termasuk bagian dari promo kita juga. campaign-nya kalian ya. Jadi kita yang punya karya itu Mm-mm. benar-benar didukung penuh, Dihargain banget ya, dihargain banget, diapresiasiin didukung penuh, banget ya. Makanya kita jadi semangat Benar, benar, untuk benar. buat lagu lagi setiap Oke. ada event apa, momen apa, dan sampai waktu itu terakhir sebelum saya pulang ada hari ulang tahun pemasyarakatan, Oke. hari bakti Ah, Karya Dika ya kan, ah, dan kita mempersembahkan satu lagu yes. spesial untuk Kementerian Hukum dan HAM Oke. dan lembaga pemasyarakatan juga, seluruh petugas, dan itu dinyanyikan langsung sama Bapak Kalapas. Wow, Iya, luar single. biasa. Kasih tepuk tangan guys. Keren banget Single. loh. Tapi maksudnya gini, itu satu buah kebanggaan juga ya. Iya, Jadi betul. dan itu dijadikan jingle ya, kata bilang ya, jingle untuk hari spesial juga, dan Bapak langsung turun untuk Betul. menyanyikan gitu. Nah, prosesnya itu kayak gimana sih? Apakah pihak dari lapas minta? Apa karena mereka lihat lo itu bahwa lo talented banget dan lo punya karya-karya yang emang bisa dieksplor gitu, atau gimana sih prosesnya, atau lo Iya, ngajuin? prosesnya awalnya pertama kita dulu sebelum waktu COVID itu kita sering main musik Oke. di kunjungan gitu kan, Oke. ada kunjungan keluarga Iya. tuh setiap Senin Selasa, nah itu Buat menghibur saya ya. main. Oke. Dan tidak lama setelah itu ada sahabat saya namanya Camantri, Oke, Camantri orang Malang. masih di situ. Iya, masih, Oke. masih sampai. Nah, Semangat. dia tuh seneng nulis. Oh, Awalnya oke. awalnya Emang ekspresikan perasaannya dia gitu. apa yang dia rasain ditulis sama Tulis, dia, ditulis oke. sama dia, ditulis Oke. sama dia. Nah, setelah itu, setelah ditulis, akhirnya dikasih ke saya, Jar, coba dijadikan lagu. Oke. Nah, pelan-pelan saya coba. Jadi satu awalnya nih, ya Satu kan? dulu nih. Satu dulu. Oke. Akhirnya lama-lama kesini, jadi banyak. Hampir 50 lagu. Dan Wish. lirik yang Cak Mantri tulis itu hampir ada 300 lebih. Wow. 300 lebih lirik. Dan yang sudah jadi lagu itu Aha. sekitar 50. Dan yang sudah direkam itu 3 album. Wow, luar Sudah biasa. direkam. Dan Oke. ada 2 video klip lagi yang belum keluar. Tapi udah dibikin. Sudah. Editing proses, kali ya. lagi proses. Luar biasa loh, keren banget. Sumpah Jar, ini gue speechless banget. Akhirnya lo bisa ngerubah stigma gue, dan juga mungkin buat penonton juga, anak-anak baik di sini yang mereka mungkin terkotak-kotakan dengan namanya lapas itu agak sedikit menakutkan gitu kan. Ternyata lo adalah alumni di sana, ya kita bilang lo alumni di sana, dan ternyata lo bisa memberikan satu buah penjabaran bahwa ternyata tuh kalian semua tuh dibina gitu. Berarti benar kata gue ya. Kalian datang dengan kejahatan, keluarlah dengan kebaikan, Betul. ya kan? Dan juga kalian dibina dengan banyak modal, ya itu bakat, talenta, kebisaan, hingga keluar pun nanti kalian bisa mengeksplor diri kalian dengan berbagai hal gitu ya. Oke, Jar, gue tanya deh, lo berarti dari masa keluar sampai sekarang ini udah berapa lama kira-kira? Sekitar 2 bulan 2 minggu. Oh, belum lama dong berarti ya? Belum lama. Wow, gue tanya sama lo deh. 2 bulan 2 minggu itu kan masih dibilang kan usia-usia yang emang ada rasa kayak, gue nggak tahu ya, apa kalau masih ada rasa kayak nggak percaya diri balik ke publik gitu, ada rasa nggak percaya diri balik ke keluarga, atau lo orangnya easy going aja gitu loh, gimana? Easy going. Serius lo? Fleksibel. Ya. Tapi emang lo punya mental seperti itu bahwa betul. gue yakin gue bisa Karena, lebih baik gitu. sudah terbiasa ketemu sama
ribuan karakter. Wow, Ya oke. kan? Ribuan karakter. Jadi Yes. kita tuh udah bisa menilai mana yang baik, Ya. mana. Dan banyak hikmahnya juga, kayak sebelumnya kan saya nggak bisa yang namanya bikin lagu, Oke, ngaransemen oke, lagu. oke. Setelah sampai di sana saya bisa bikin Malah lagu, terpacu ya, malah digali bener-bener semuanya ya. bisa nemuin jati diri. Keren banget. Dan Dan emang oke, proses perjalanan hidupnya harus seperti itu dulu. garis nangannya seperti itu, gitu ya. Dikasih jalan yang benar-benar penuh dengan penderitaan, tapi Ya, kalau kita ikhlas menjalaninya, insya Allah itu jadi berkah buat yes, kita. benar. Kita nggak stres juga, kita berserah Ya. aja gitu kan. Nah, Dan hikmahnya juga banyak karya. pasti. Jadi banyak karya. Dan juga ada banyak ditorehkan Iya. hal-hal yang luar biasa yang itu juga bisa lo ceritakan kepada anak cucu lo gitu kan. Tapi Iya, lo betul. gini, tapi lo nggak merasa kayak rendah diri gitu ketika lo mantan napi dan lo keluar baru 2 bulanan gini, lo ada merasa kayak rendah diri nggak menghadapi Enggak, biasa. kayak orang nggak, berarti lo tetap menjadi Fajar yang Ya, yang yang seperti dan lebih seperti stronger biasa, gitu ya, kan ya gitu ya. dan bisa lebih baik lagi ke depannya. Good banget. Tuh, ini keren banget. Bayangin ya, maaf ya, seorang Fajar aja yang pernah mengalami pahitnya hidup gitu kan. Ketika dia mau comeback lagi, walaupun start dari awal, dia sudah punya trigger yang luar biasa. Gimana kalau misalnya kalian semua anak baik ya, yang merasa kayak basi baperan, nggak bisa mencapai A, B, C ini, terus kalian langsung kayak baperan banget, please. Motivasi hidup kalian untuk bisa menjadi much better, lebih baik lagi. Ya nggak sih? Betul. Oke. Jar, baik lagi nih. Sekarang kan berarti lo sudah punya nih list-list apa nih yang bakal lo lakukan yang sempat kemarin itu bertahun-tahun nggak bisa lo gapai. Ya. Salah satunya adalah lo tetap punya jiwa musik. Iya, betul. Lo juga pengen banget punya album pastinya. Betul. Dan juga sekarang lagi proses juga nih Lagi sekarang. proses. Dan juga thanks God banget buat Idus Coffee and Eatery sudah memberikan wadah juga buat Fajar. Thank you, tepuk tangan dong. Kasih efek lagi biar rame. Nah, ya kan gitu. Tapi yang pastinya bener banget ya. Kali gini, gue speechless banget ketemu lo pas tadi Gladys dan juga Piki cerita gitu kan. Gue pikir lo ya hanya pemusik biasa gitu kan yang emang berjuang keras tanpa ada embel-embel lo mantan member di Hotel Prodeo gitu kan. Gue soalnya gue orangnya agak nggak enak kalau bilang lo tuh napi gitu kan, Nusa Kambangan itu kayaknya kayak mantan iya napi. makanya mantan napi itu kan gimana ya, karena gue juga menghargai bahasa ini ya, napi itu kan juga punya alasan dan mereka juga pasti ketika keluar mereka mau hidup lebih baik gitu kan. That's why gue kalau ada kata-kata title napi itu kayak gue nggak enak buat nyebutin gitu, makanya gue bilang member gitu. Mantan member. Sebenarnya kalau kita ngelihat seseorang itu jangan dari luar ya, tapi Yes, harus bener. melihat dari dalamnya. Setuju. Karena banyak juga kok mantan napi yang setelah keluar dari penjara itu Sukses banget. Jadi orang hebat ya kan gitu loh. Karena saya yakin dan saya percaya bahwa orang-orang di dalam itu lagi dipersiapkan mentalnya untuk menjadi orang besar. Gue suka banget kata-kata itu. Walaupun mungkin nggak semuanya berhasil ya, tapi overall yang dibina di situ emang tujuannya adalah ayo lo keluar harus lebih hebat daripada sebelumnya. Dan lo salah satunya nih yang istilah kata bisa dibilang lagi menggapai kembali hal-hal yang mimpi-mimpi yang tertunda. Yes, bener. Tapi lo pernah merasa lama nggak sih Jar, round 4-5 tahun itu lo menghadapi hari demi hari gitu, 24 jam gitu kan. Well, sometimes lo kan nggak harus setiap hari bermusik dong. Betul. Lo ada pernah kayak merasa gila nih waktu lama banget gitu loh. Ada yang namanya merasa seperti itu, semua orang pun yang pernah ngerasain pun pasti. Lo apa lo lakukan di sana waktu itu? Pas kali kita ya momen waktu itu kita yang kita lakukan ya terus berkreativitas aja, terus memotivasi diri terus ya. Terus membuat karya-karya yang positif. Oke, jadi lo mengalihkan itu ya gitu ya. Mau nggak mau ya udah gue pokoknya jangan sampai gue merasa kayak beban di sini gitu kan. Bukan buat orang lain tapi buat diri sendiri kan gitu. Daging banget nggak tuh ya kan. Nah, satu lagi nih. Ini semoga produser gue tahan ya. Jadi jangan sampai gue di-cut ya. Ini narasumber keren banget tuh. Produser please ya. Biar banyak-banyak gitu kan. Oke, Jar. Lo pasti punya planning, dan juga you have a kid now, gitu kan, dan anak lo juga pasti adore banget, bangga banget sama lo, ya kan, gitu loh. Dan karena gue yakin juga lo pasti mengajarkan hal-hal yang luar biasa untuk kayak bagaimana anak itu bangga kepada orang tua apapun itu yang terjadi, ya karena juga lo pasti punya wish banget kan buat anak lo bahwa lo kan ngasih contoh hal-hal yang luar biasa, pengalaman lo agar tidak dilakukan kepada anak lo, ya kan, gitu loh.
Dan gue yakin banget karena apa dari aura lo nih kalau gue baca nih, ya kan Amin. gitu. Tiba-tiba gue jadi Mama Loren coy. Nggak, jadi gini. Sekarang gue tanya nih, oke lo berarti sekarang udah punya planning dan lo pernah cerita sama gue lagi siapin album. Iya betul. Dan kalau nggak salah lo pernah nyanyi di sini ya. Waktu itu gue lagi nongkrong sama Edis di belakang sih itu di cafe ini. Lo nyanyi satu buah lagu yang menurut gue tuh asing banget loh. Kayak lagu-lagu kayak slow gitu. Gue bilang, Dis ini lagu siapa sih Dis? Iya kayak agak nggak pernah gue denger ya gitu kan. Kayaknya ini lagunya Fajar deh gitu loh. Gue nggak tahu lagu itu apa, cuman gue tertarik banget gitu loh. Gue bilang manggil Dis, gue nyanyiin kali boleh kali sama Fajar ya. Modus. Oke. Nah, kira-kira lo punya planning apa nih kira-kira nih untuk lo membuktikan bahwa lo punya karya dan lo bisa bangkit comeback lagi? Ya. Yang pertama sih mungkin persiapan karya-karya gue ya kan. Yes. Dan mungkin pertama awalnya mau ngeluarin single dulu. Iya dong. Single dan karena sekarang kan sudah banyak platform Ya, platform digital ya kan? gitu ya. Yang untuk supaya kita Promo single ya. jadi nggak perlu masuk ke label lagi. Iya, dengan budget yang bisa dipertanggungjawabkan Iya. gitu ya, gitu kan gitu loh. Iya, Karena yang benar-benar. namanya kita baru kan masih Iya. belum low budget banget. Ya, benar. Menggapai lah, masih proses menggapai. Nanti, setelah itu ya kalau emang Sukses. ketemu ya. jalannya, ada rezekinya atau ketemu sama orang-orang yang luar biasa yang bener-bener mau sejalan, mau berjuang bareng-bareng itu, Ya. insya Allah kedepannya ya welcome lah saya. Benar Gitu. banget. Percaya aja sih Jar, kalau menurut gini, ketika lo punya hal baik, ya tinggal tunggu restu Tuhan aja sih. Iya. Dan lo pasti akan dipertemukan oleh orang baik. Karena gue tahu banget jodoh orang baik adalah orang baik, jodoh orang jahat akan ketemu orang jahat. Circle-nya aja sih kalau gue bilang sih. Dan juga gue yakin juga lo pasti udah punya banyak banget tumpukan-tumpukan karya gitu kan yang bakal lo lakukan gitu kan. Dan lo gue yakin juga pasti kedepannya kalau misalnya emang lo konsisten juga akan banyak juga artis-artis juga yang bakal minta lagu sama lo. Karena gini, gue lihat ya, itu gue amazed banget jujur, kita kembali ke konten lo ya, ke YouTube lo itu kan. Maksudnya lo tuh bener-bener bikin satu buah lagu dan video klip itu very very profesional banget. Lo sampai ngundang model dari luar. Iya, betul. Yang gue pikir tuh bisa jadi kayak Sebenarnya ini bukan ngundang, maksudnya kita waktu itu ya dari kita kerja sama pihak lapas untuk supaya bayar talent itu. Oke. Dan itu mereka pun syutingnya di luar Nusa Kambangan. Oh gitu. Bukan di Nusa Kambangan ya, karena diambil. waktu itu posisinya waktu itu lagi COVID ya. Iya, jadi benar. waktu itu kan lockdown. Iya, proses perjalanannya ribet gitu. Jadi kita syuting di pantai di Nusa Kambangan nih, mereka syuting di pantai lain gitu. Jadi kita tinggal diedit aja. Seakan-akan gitu. tuh di satu pantai gitu. Benar. Karena gambaran gue pikir ini, paling juga petugas-petugas lapas ini didandanin gitu kan. Ternyata pas gue liat video klipnya guys, gila loh, ini bener-bener yang kayak emang lo tuh bukan napi gitu kan, emang lo pemusik yang emang lagi becoming new star gitu kan, dengan gaya, dengan punya kreativitas luar biasa. Dan kalau misalnya orang nggak notice, mungkin mereka mikir, are you serious? Gue juga kaget loh pas gue denger, gila. Tapi gue adore banget, gue speechless banget sama lo sih Jar. Maksudnya gini, lo bisa comeback dengan tanpa ada namanya kayak rasa rendah diri, ya nggak sih gitu loh. Apa gue nggak tahu juga apa karena mungkin pengalaman di dalam itu juga mengajarkan lo untuk tetap stronger gitu kan. Harus strong. Karena ada banyak pembinaan ya. Jadi lo tidak dibiarkan pergi nggak hanya dengan karya aja, tapi dengan konsep diri ya. Karena mungkin setiap orang itu punya masa lalu. Setuju. Betul kan? Setuju. Nah, dan sekarang itu gimana kita menata masa depan. Jadi keren banget. Nggak perlu malu atau nggak perlu rendah diri, ya jalanin aja. Selagi itu baik untuk kita, insya Allah ke depannya jalannya dilancarin sama Allah. Mampus, anak baik daging nggak tuh kira-kira tuh, ya kan gitu loh. Tapi emang bagus loh, kayak emang kita harus punya advice dalam hidup ya gitu loh. Jadi emang benar-benar kita emang harus punya konsep yang jelas gitu. By the way Jar, lo kan penyanyi, gue pengen denger banget lo nyanyi, dan juga pasti anak baik juga pengen tahu karya lo. Tapi sebelumnya gue mau minta dong saran nasihat lo mungkin buat anak-anak baik di seluruh Indonesia, bahwa tentang pengalaman lo bisa share apa nih, bisa kasih quote apa buat anak-anak baik. Jadi buat semua teman-teman anak baik, jangan pernah menyerah, jangan patah semangat, walaupun hidup kita tuh benar-benar jatuh. Karena yang bikin kita gagal itu
jikalau kita jatuh terus kita menyerah. Agree. Tapi kalau seandainya kita jatuh terus kita bangkit lagi, Yap. jatuh kita bangkit lagi, jatuh kita bangkit lagi, insya Allah suatu saat kita pasti akan bisa berhasil dan sukses. Luar biasa. Best quote banget. Dan juga gue menambahkan juga buat kalian semuanya bahwa semua manusia itu pasti punya kesalahan. Iya, Dan semua betul. manusia punya kurang dan juga punya lebih gitu loh. Jangan ngelihat manusia itu hanya sekedar apa sih kesalahan dia gitu loh. Tapi lihat dari sisi humanity-nya bahwa mereka berhak buat diakui. Mereka berhak juga buat dikasih kesempatan. Mereka berhak juga untuk memperlihatkan bakat mereka selama itu memang berguna buat nusa dan bangsa dan tidak menyakitkan orang lain, kenapa harus ditolak gitu. Dan juga pastinya kita yakin kok semua orang pasti belajar dari pengalaman walaupun itu pahit, dan juga ketika mereka mau berjuang itu akan jadi manis kok gitu kan. Oke, by the way guys, juga anak baik, sumpah sebenarnya ini gue nggak mau udahan ya karena masih banyak banget. Semoga nanti gue ajak collab lagi, mau ya Jar ya. Siap. Mungkin ketika lo bikin single, lo punya cerita baru ya. Oke, by the way guys, yang pastinya terima kasih banget. Fajar, thank you so much. Gue mau denger lo Sama-sama. nyanyi abis ini Oke. ya. Dan nanti gue minta lo main gitar apa segala gitu. Dan pastinya buat kalian semuanya jangan lupa like, subscribe, comment, dan juga share. Dan follow kita juga pastinya di Instagram. Nanti kita akan kasih tahu di sini Instagramnya apa. Dan tetap menjadi anak baik karena apa? Berbuahlah dan terus sebarkan kebaikan buat orang di sekitar Anda. Kado Cow Fajar pamit. Dan please welcome Fajar. Mau nyanyi guys. Terlalu banyak sudah wanita yang pernah singgah di hatiku, namun hanya kamu yang bertahan sampai saat ini masih bersamaku. Begitu besarnya cinta yang kau punya, kasih sayangmu merubah hidupku. Aku yang dulu bukan siapa-siapa, karena kamu diriku menjadi bermakna. Ini kisah cinta antara kita, walau berliku tapi pada akhirnya kau satu-satunya yang ku punya. Semoga cinta kita selalu terjaga. Aku sudah berjanji pada dirimu akan menjagamu hingga akhir hayatku. Aku yang dulu bukan siapa-siapa, karena kamu diriku menjadi bermakna. Ini kisah cinta antara kita, walau berliku tapi pada akhirnya kau satu-satunya yang ku punya. Semoga cinta kita selalu terjaga. Aku sudah berjanji pada dirimu akan menjagamu hingga akhir hayatku. Ini kisah cinta antara kita, walau berliku tapi pada akhirnya kau satu-satunya yang ku punya. Semoga cinta kita selalu terjaga. Aku sudah berjanji pada dirimu akan menjagamu hingga akhir hayatku. Walaupun apa yang akan terjadi, ku dan
kamu tetap satu hati.